Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Fuyao yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Fuyao yang kemudian bertemu dengan para pengungsi yang diasingkan karena terkena wabah penyakit menular. Mereka pun dirawat oleh seorang gadis cantik bernama Pai Luan. Fuyao dan Xiaoqi kemudian menatap di sana sambil membantu merawat para korban yang terkena wabah. Xiaoqi mengatakan jika para tabib berencana akan ke ibu kota Mei untuk mencari daun yang dia percaya sebagai obat ajaib yang bisa mengatasi wabah menular tersebut. Sementara itu di ibu kota Mei, para pejabat sedang melakukan rapat persiapan untuk menyambut kembalinya putri mahkota Zhang Wuji setelah berlatih selama 10 tahun di Cakrawala kuno. Keesokan paginya mereka pun dikabarkan dengan Pai Luan yang jatuh sakit, yang kemudian memanggil ingin bertemu dengan Fuyao. Pai Luan menjelaskan jika dia seharusnya pergi ke kota Mei sebagai utusan resmi dari kerajaan Xuanxi, yang ternyata dia adalah putri kedua dari negara Xuanxi dan sudah bertunangan dengan Zhang Wuji sejak kecil. Namun karena Pai Luan yang sekarang tidak bisa berangkat, maka Pai Luan yang meminta Fuyao untuk menyamar menjadi dirinya sebagai utusan dari negara Xuanxi. Ia pun memberikan lencana Phoenix sebagai identitas putri kedua dari kerajaan Xuanxi. Kemudian Fuyao dan Xiaoqi berangkat menuju ke kota Mei, kerajaan 7 bintang. Dan sesampainya di sana ia pun melihat seseorang wanita yang dipukuli. Fuyao pun menolong wanita tersebut dan mengajar pria yang memukulnya. Dan tidak lama kemudian muncullah pangeran pertama Zhang Sun dari kerajaan 7 bintang yang memerintahkan pasukannya untuk menangkap Fuyao. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba seorang menteri kerajaan muncul menghentikan mereka. Dia bernama Zhang Jia. Saat ia melihat kiau Phoenix milik Fuyao dan mengira jika Fuyao adalah Pai Luan, putri kerajaan Xuanxi, sehingga Fuyao pun dibiarkan bebas di dalam kota tersebut. Di saat Fuyao dan Xiaoqi mencari penginapan, mereka pun bertemu dengan Zhongyu yang ternyata juga sedang berada di kota tersebut. Mereka kemudian menumpang di sana, namun ternyata tidak gratis. Zhongyu meminta bayaran untuk biaya mereka menginap dan kebutuhan lainnya, sehingga mereka pun terpaksa menerima tugas tersebut untuk mencari bahan obat-obatan. Mereka berdua pun berpisah untuk mencari bahan obat masing-masing. Fuyao pun menyusup dalam istana untuk mengambil bahan obat tersebut. Dan di sana Fuyao pun melihat seorang pria sedang memainkan alat musik kecapi, yang ternyata pria itu adalah Zhang Wuji. Fuyao yang melihatnya pun segera menghampiri dan memarahi Zhang Wuji karena telah mengambil batu 5 warna miliknya. Zhang Wuji yang melihat Fuyao datang marah-marah seketika terkejut. Dia kemudian langsung memeluknya dan setelah itu mereka pun berpisah kembali. Kembalinya Zhang Wuji setelah 10 tahun tidak pulang. Ia pun kemudian bertemu dengan melepas kangen dengan ibunya tersebut. Permaisuri kemudian berbincang tentang usia Zhang Wuji yang sudah cukup dewasa untuk menikah. Dia berencana untuk menikahi Zhang Wuji dengan Pai Luan dari kerajaan Xuanxi. Namun Zhang Wuji terlihat tidak terlalu tertarik dengan pernikahan tersebut. Sedangkan pangeran pertama Zhang Sun berniat menyusun rencana untuk merebut Pai Luan dari Zhang Wuji karena hal itu bisa memperkuat posisinya di kerajaan. Setelah pertemuannya dengan Zhang Wuji, Fuyao pun sering melamun memikirkannya. Zhongyu yang mengetahui hal tersebut langsung memberikan libur kepada Fuyao untuk berjalan-jalan keluar. Ketika Fuyao sedang berjalan di area bukit, tiba-tiba dia pun bertemu dengan Zhang Wuji dan mengajaknya untuk ke puncak pengumpul jiwa untuk bertemu dengan rusa roh pengembala yang merupakan dewa pertanian 5 wilayah. Mereka berdua kemudian melihat rusa tersebut dan terlihat jika rusa itu mendekati Fuyao yang sepertinya rusa itu menyukainya. Setelah kembali ke kota kekaisaran, Fuyao yang sedang melakukan penyamaran menjadi Pai Luan dijemput oleh Zhang Sun dikarenakan ada acara pertemuan 5 wilayah di istana. Fuyao kemudian naik kereta menuju istana. Namun sebelum memasuki gerbang, utusan permaisuri Yuan menghentikan keretanya dan menjemput putri Pai Luan. Saat itu permaisuri menjemput Pai Luan untuk mengamankannya dari niat tersembunyi Zhang Sun. Pada pertemuan pertama, permaisuri terlihat langsung menyukai Pai Luan dan dia meminta Pai Luan mempersiapkan dirinya dengan benar untuk menjadi calon istri Zhang Wuji.
Malam harinya Fuyao yang tidak bisa tidur. Ia lalu melihat seseorang mengikuti orang tersebut. Yang ternyata orang itu adalah permaisuri Yuan yang terlihat menemui seseorang. Dan orang yang ditemui permaisuri adalah Menteri Zhang Jia, yang mana mereka menjalin hubungan terlarang di belakang sang raja. Fuyao pun kaget dan tanpa sengaja terjatuh yang secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Zhang Jia langsung mencari tahu siapakah yang mengintip mereka. Dan dia melihat perhiasan dari sutra yang jatuh di balik pohon. Keesokan harinya pertemuan 5 wilayah pun kemudian digelar. Setiap kerajaan meletakkan peta masing-masing untuk menyatukan kekuatan dan mengatasi permasalahan di 5 wilayah. Kemudian Fuyao yang menyamar sebagai Pailuan datang ke pertemuan tersebut. Dan permaisuri meminta Fuyao untuk memberikan peta kerajaan Xuanzi, yang akhirnya Fuyao pun meletakkan peta itu pada tempatnya. Tapi setelah peta Xuanzi diletakkan, tidak terjadi penyatuan energi gaib 5 wilayah, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah petanya yang palsu atau Putri Pailuan yang palsu. Tak lama setelah itu Putri Pailuan yang asli memasuki ruangan. Melihat hal tersebut, Fuyao pun menjadi salah tingkah. Semua orang yang datang menjadi kebingungan dan mereka pun bertanya siapakah Pailuan yang asli. Fuyao kemudian mengaku jika dia adalah Pailuan yang palsu, dikarenakan dia diminta oleh Pailuan yang asli untuk menyamar menjadi dirinya karena Pailuan waktu itu sedang sakit. Namun sepertinya Pailuan berbohong. Dia berpura-pura tidak mengenali Fuyao dengan mengatakan jika dia baru pertama kali bertemu dengannya. Yang akhirnya Fuyao pun baru sadar kalau dia telah dijebak. Dia pun berusaha menjelaskan kepada permaisuri, namun permaisuri tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut. Permaisuri kemudian memberikan perintah untuk menangkap Fuyao. Namun tiba-tiba Fuyao pun dipanggil oleh sang raja. Raja pun menjelaskan mengenai identitas sebenarnya tentang pria yang mengaku sebagai Xuan Min, yang sebenarnya dia adalah Zhang Wuji, putra mahkota kerajaan 7 bintang, yang seketika membuat Fuyao kaget mendengar hal tersebut. Sang raja lalu menunjukkan gambar hologram suasana di ruangan pertemuan. Di sana Zhang Wuji sudah datang memasuki aula dan dilanjutkan dengan acara pertunangan Zhang Wuji dengan Pailuan. Sang raja menjelaskan jika Zhang Wuji dari kecil sudah bertunangan dengan Pailuan dan pertunangan mereka dilakukan untuk kepentingan wilayah, yang membuat Fuyao pun menjadi kesal dan sedih melihatnya. Setelah menunjukkan apa yang telah terjadi di dalam ruangan pertemuan, sang raja kemudian mempersilahkan Fuyao untuk pergi, sehingga Fuyao yang berjalan keluar istana dengan perasaan hancur. Tiba-tiba di luar kedatangan Zhang Sun dan pasukannya menyerang Fuyao. Di dalam pertarungan itu, Fuyao terkena serangan kelabang beracun hingga dia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah acara tersebut, Zhang Wuji menemui sang raja untuk memohon pengampunan untuk Fuyao. Namun sang raja mengatakan jika dia telah melepaskannya dan masalah nasib Fuyao selanjutnya tergantung dengan takdirnya, yang membuat Zhang Wuji segera mencari Fuyao hingga ke semua sudut kota. Dan Jiang Feng mengabarkan jika Fuyao ada di tangan Pangeran Zhang Sun. Zhang Wuji yang mendengarnya pun seketika sangatlah marah dan ia pun bergegas ke kediaman Zhang Sun untuk menyelamatkan Fuyao. Saat ini Fuyao pun dikurung di sebuah ruangan yang telah diberikan sebuah racun jarum pengunci jiwa. Lalu Zhang Sun ingin melecehkan Fuyao, namun Fuyao berusaha untuk melawannya, sehingga terjadilah pertarungan berdarah di antara mereka. Yang pada akhirnya Fuyao pun berhasil melumpuhkan dan menyerang di tempat yang tepat, sehingga masa depan Zhang Sun menjadi suram. Zhang Wuji yang datang terlambat menemukan mereka berdua yang sudah tergeletak dengan darah. Ia sangat marah melihat wanita yang dicintainya telah dianiaya dan akan membunuh Zhang Sun. Namun Jiang Feng dan pengawal istana lainnya datang yang berhasil menghentikannya. Saat itu Zhang Sun mengadu kepada ayahnya bahwa alat kelaminnya telah dilukai oleh Fuyao. Namun sang raja malah memarahi Zhang Sun karena bertindak tanpa memperdulikan reputasi kerajaan. Sebagai seorang pangeran, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Jika masalah ini sampai ke dunia luar, maka kerajaan 7 bintang akan kehilangan wajahnya. Zhang Wuji membawa Fuyao ke kediaman Zhong Yu. Terlihat ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Fuyao. Ia pun mengatakan jika Fuyao terkena racun yang mematikan, ditambah ada 4 segel di tubuhnya yang belum terbuka, hal itu akan mengancam nyawanya. Kemudian sang raja memberikan perintah untuk menangkap dan menghukum mati Fuyao karena telah dianggap menyamar sebagai putri Pailuan dan melukai Pangeran Zhang Sun.
Lalu Zhang Wuji pun menemui sang raja meminta pengampunan untuk Fuyao. Namun sang raja mengatakan jika sudah terlambat, dia sudah memerintahkan pasukannya ke kediaman Zhang Yu. Di dalam perjalanannya, Zhang Wuji harus menghadapi para prajurit istana, dan tanpa pikir panjang ia pun bertarung melumpuhkan mereka semua. Yang pada akhirnya Zhang Wuji dan yang lainnya pun berhasil membawa Fuyao keluar dari kota Mei, dan mereka pun pergi ke perbatasan selatan mencari obat untuk menyelamatkan Fuyao. Saat itu dia pun sangat panik dan merasa bersalah karena tidak mampu menjaga Fuyao dengan baik. Dia pun berharap Fuyao segera siuman dan sembuh. Mereka kemudian mulai merawat dan mengobati Fuyao, namun untuk mengatasi racun di tubuh Fuyao, mereka pun memerlukan obat penawarnya. Dan beberapa saat kemudian Zhang Wuji menerima pesan dari ibu kota Mei dan diminta untuk kembali ke istana. Zhang Wuji yang tidak takut jika dirinya akan dihukum karena meninggalkan istana. Namun dia khawatir jika ayahnya akan terus memburu Fuyao, sehingga ia pun kembali ke ibu kota Mei. Dia menitipkan Fuyao kepada Zhang Yu. Ketika menemui sang raja, Zhang Wuji sebagai putra meminta maaf karena tidak mematuhi ayahnya. Ia mengatakan jika dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan Fuyao, sehingga ia pun memohon kepada sang raja untuk melepaskan Fuyao dan bersedia kehilangan kesempatan menjadi putra mahkotanya hanya untuk Fuyao. Di tempat lain, Pailuan yang sedang berjalan di ibu kota, Jiang Feng pun datang dengan mengabarkan jika Zhang Wuji ingin bertemu dengannya. Pailuan terlihat tidak sadarkan diri dan seketika terbangun. Dia berada di sebuah ruangan bersama Zhang Wuji. Zhang Wuji kemudian bercerita tentang seorang wanita yang mendapatkan manik anti racun yang menyebabkan pemiliknya kebal terhadap racun. Kemudian wanita itu pun mempelajari ilmu sihir yang menyebabkan wabah penyakit, dan ketika wabah itu menyebar maka wanita itu datang untuk menyelamatkan mereka. Pailuan yang masih berpura-pura tidak bersalah langsung dibawa ke tempat yang lain, yang tiba-tiba lantai pun terbuka yang membuatnya jatuh ke bawah. Saat itu malam harinya, Zhang Wuji menerima kabar dari Zhang Yu jika Fuyao sudah diberikan obat secara teratur dan kondisinya sedang membaik. Namun Fuyao masih membutuhkan penangkal racun yang dideritanya, yang kemungkinan Pangeran Zhangsun memiliki penawar tersebut. Keesokan harinya Zhang Wuji pun menemui Zhangsun dan mereka berdua pun terlihat akan berkelahi. Namun tiba-tiba sang raja memanggil mereka berdua untuk menghadap ke istana. Zhang Wuji menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan kebenciannya terhadap Zhangsun. Zhang Wuji membongkar semua kejahatan Zhangsun yang telah memperkosa wanita dari rakyat jelata. Dia juga bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati kerajaan dengan memberikan mereka senjata dan baju barang. Seketika Zhangsun yang kejahatannya dibongkar sangatlah ketakutan. Sang raja pun sangat marah atas pengkhianatan tersebut, sehingga sang raja menyuruh Zhang Wuji untuk mengatasi masalah di perbatasan dan berjanji akan menghukum Zhangsun nantinya. Di tempat lain, Fuyao yang telah siuman terlihat sedang duduk di padang gurun. Dari jauh mereka melihat sebuah kota yang terbakar, dan itu adalah penyerangan yang dilakukan oleh segerombolan suku hitam terhadap warga kota Yao. Fuyao yang melihat para warga di sana banyak yang terluka. Dia sangat marah karena rakyat menderita dan pejabat tidak melakukan apapun. Fuyao kemudian datang bertemu dengan pejabat Su dan meminta pertanggungjawaban karena telah membiarkan rakyat menderita ditindas oleh suku hitam. Pejabat Su pun mengatakan jika dia tidak sanggup menahan segerombolan suku hitam karena mereka terlalu kuat. Sehingga Zhang Yu memaksa pejabat Su untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Fuyao untuk mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan di kota Yao. Jika tidak, maka mereka akan melaporkan kelalaiannya tersebut kepada sang raja. Keesokan harinya, Fuyao pun diperkenalkan sebagai pemimpin yang baru di daerah kota Yao. Di hadapan rakyat, Fuyao pun berjanji akan melindungi mereka semua dari penindasan suku hitam. Sedangkan di sisi lain, Zhang Wuji mengunjungi Pailuan dengan membawa surat agar Pailuan bersedia membatalkan pertunangan mereka. Namun Pailuan menolaknya dan akan mempertahankan pertunangan tersebut. Kemudian Zhang Wuji memanggil seseorang menemui Pailuan yang ternyata orang tersebut adalah Zhangsun. Zhangsun membongkar semua perbuatan jahat Pailuan, di mana dia sudah merencanakan semuanya sewaktu di pengasingan. Pailuan sengaja meminta Fuyao yang menyamar sebagai dirinya untuk menjebaknya, yang akan mengakibatkan Fuyao dihukum atas perbuatan tersebut. Sementara pemimpin suku hitam yang bernama Sigao mendengar kabar tentang pemimpin baru kota Yao yang berani melawan mereka, sehingga ia pun mengundang Fuyao untuk menghadiri perjamuan di markasnya.
yang pada akhirnya Fuyao pun datang ke perjamuan tersebut bersama Zhong Yu dan Qiu Cheng. Namun ketika mereka memasuki gerbang, tiba-tiba Si Gao dan pasukannya menyerang mereka. Pertarungan pun terhenti ketika Si Gao menyadari jika Fuyao adalah pemimpin baru kota Yao, lalu membawa mereka memasuki markas suku hitam dan melakukan perjamuan. Namun di sana terjadi obrolan yang panas di antara mereka, yang membuat Si Gao memerintahkan bawahannya untuk menangkap Fuyao dan yang lainnya. Namun Zhong Yu menunjukkan rencana Pangeran Zhangsun dengan mengatakan jika mereka adalah bawahan Pangeran Zhangsun, di mana mereka ke sana untuk memastikan apakah suku hitam masih mematuhi kesepakatan mereka dengan Zhangsun, yang membuat Fuyao dan lainnya pun akhirnya selamat. Fuyao yang kembali ke kota Yao, dia bertanya kepada Zhong Yu dari mana dia mendapatkan rencana Pangeran Zhangsun. Zhong Yu pun menjawab dia mendapatkan rencana tersebut dari Zhang Wuji. Keesokan harinya Fuyao yang berjalan-jalan di sebuah gurun. Zhang Wuji pun datang ke tempat tersebut dengan mengajak Fuyao untuk berbicara. Namun Fuyao yang sangatlah marah dengan menyebut Zhang Wuji sebagai pembohong karena dia telah melihat di ruangan meditasi sang raja bahwa Zhang Wuji dan Pai Luan saling mencintai. Namun Zhang Wuji menjelaskan apa yang dilakukannya ketika di pertemuan 5 wilayah yang ternyata berbeda dengan apa yang dilihat oleh Fuyao di ruangan sang raja, sehingga Fuyao yang salah paham pun memeluk Zhang Wuji. Zhang Wuji dan Fuyao kemudian istirahat di sebuah goa, lalu mereka mendengar keributan ketika mereka keluar yang ternyata itu adalah segerombolan suku hitam. Kemudian di tempat lain mereka melihat Yulanzu sedang dikeroyok oleh segerombolan suku hitam, sehingga mereka pun membantu Yulanzu dan membawanya pergi dari sana. Ketika mereka kembali ke dalam goa sebelumnya, tiba-tiba racun penguji jiwa dalam tubuh Fuyao kambuh kembali. Zhang Wuji kemudian mengalirkan tenaga dalamnya untuk menekan racun tersebut. Dan Yulanzu yang melihat jurus yang digunakan Zhang Wuji adalah milik perguruan cakrawala kuno, sehingga ia baru menyadari jika pria yang di depannya itu adalah Zhang Wuji yang pernah menyebabkan perpecahan di suku Qiongye. Setelah tiba di kota Yao, Zhang Wuji mencoba menyelesaikan urusannya dengan Yulanzu. Mereka sepakat untuk saat ini mengabaikan dendam di masa lalu. Di masa depan jika Yulanzu telah memiliki kekuatan yang cukup, Zhang Wuji bersedia akan menunggunya untuk melakukan balas dendam. Keesokan harinya, Zhang Wuji menerima surat dari kerajaan yang memintanya untuk segera pulang karena saat ini sang raja sedang sakit parah. Zhang Wuji sudah memperkirakan jika Zhangsun sedang membuat pergerakan dengan menempatkan prajuritnya di sepanjang jalan menuju ibu kota. Jalan satu-satunya yang mungkin tidak terlalu banyak dihadang oleh pasukan Zhangsun adalah melalui Gurun Gea. Jalan tersebut adalah jalan yang paling cepat sekaligus paling berbahaya untuk dilalui, sehingga Zhong Yu akan ikut bersama Zhang Wuji. Zhang Wuji yang mengkhawatirkan keselamatan Fuyao kemudian mengangkat Qiu Cheng sebagai muridnya dan mengajarkan beberapa jurus kungfu. Sebagai rasa terima kasih kepada Zhang Wuji, Qiu Cheng pun berjanji akan menjaga Fuyao. Sedangkan di sisi lain Zhangsun telah sampai di selatan dan bertemu dengan ketua Si Gao, dan ia pun memerintahkan Si Gao untuk menyerang kota Yao. Setelah itu dia memintanya bergabung dengan pasukan yang lain untuk membantu Zhangsun menyerang ibu kota kekaisaran. Rencana penyerangan yang akan dilakukan suku hitam dan Zhangsun ternyata telah didengar oleh Fuyao, yang saat ini jumlah pasukan di kota Yao hanya 3.000 orang. Sedangkan jumlah pasukan gabungan suku hitam dan pasukan Zhangsun yang akan menyerang ada sekitar 50.000 orang. Sehingga Fuyao pun melakukan persiapan bersama warga kota Yao untuk menghadapi serangan musuh. Di tempat lain, Zhang Wuji dan Zhong Yu yang berada di Gurun Gea dihadang oleh para prajurit Zhangsun. Setelah mengalahkan mereka semua, Zhong Yu berencana mengambil jalan terpisah dengan melalui jalan resmi menuju ibu kota untuk membawa berita kepulangan Zhang Wuji. Sedangkan Zhang Wuji sendiri dia akan tetap melalui jalur di Gurun Gea. Sementara itu di kota Yao, pasukan gabungan sudah tiba untuk melakukan serangan, dan di dalam benteng para warga kota telah bersiap memberikan perlawanan menghadapi musuh, sehingga untuk sementara mereka pun berhasil memukul mundur pasukan musuh. Setelah itu kota Yao yang masih belum aman dari ancaman suku hitam. Sementara itu persediaan makanan mereka pun sudah habis, sedangkan bala bantuan juga belum datang. Sehingga Fuyao membuka kantong yang diberikan oleh Zhang Wuji, di mana Zhang Wuji mengatakan jika kantong itu hanya boleh dibuka saat tidak ada pilihan lagi. Namun Fuyao yang sangat kecewa yang ternyata isinya hanya tulisan menyuruhnya untuk kabur.
Sementara itu Pangeran Zhangsun datang menemui pemimpin suku hitam dengan membawakannya banyak emas, dengan mengatakan jika ia hanya menginginkan kepala pemimpin baru kota Yao, yaitu Fuyao. Sedangkan di kota Yao sendiri muncul selemparan yang mengancam penduduk kota Yao dengan tertulis jika setiap penduduk yang menyerah dan meninggalkan kota Yao akan dibiarkan hidup dengan selamat, sehingga para penduduk pun berbondong-bondong keluar gerbang kota Yao. Fuyao yang memperkirakan ini sebagai jebakan mencoba untuk menahan mereka, namun dia tidak bisa menghentikannya. Pasukan pemanah suku hitam sudah siap dengan anak panah mereka, dan para penduduk pun banyak yang tewas terkena serangan tersebut. Fuyao pun menyelamatkan seorang anak kecil dan membawanya masuk ke dalam kota, namun dia terkena serangan anak panah tersebut. Singkatnya, Fuyao yang masih dalam keadaan terluka kemudian meminta Xiaoqi dan Yalanzu keluar untuk mencari bantuan, di mana Xiaoqi meminta bantuan ke kerajaan Tianxia, sedangkan Yalanzu pergi ke kerajaan 7 bintang. Di tempat lain, Zhang Wuji yang sudah mulai kelelahan kembali mendapatkan serangan dari prajurit Zhangsun. Walaupun dia berhasil mengalahkan mereka semua, tapi Zhang Wuji yang kelelahan ikut roboh di tengah gurun tersebut. Beberapa hari kemudian keadaan kota Yao semakin parah. Di dalam kota sudah tidak ada lagi makanan dan air untuk diminum. Sedangkan Yalanzu dan Xiaoqi belum kembali dari mencari bala bantuan, sehingga Fuyao yang mulai putus asa dengan mengirimkan Yunbao untuk menemui Zhang Wuji. Fuyao yang melihat sudah tidak mungkin kota ini bertahan melawan serangan musuh. Kepada para penduduk, Fuyao pun mengatakan akan menyerahkan kota tersebut kepada suku hitam. Namun hal itu membuat para penduduk menjadi marah dengan memaki dan melempar Fuyao karena dianggap sebagai pengkhianat. Kemudian Fuyao pun mendatangi markas suku hitam seorang diri. Dia menemui Sigao dan menyerahkan pelakat kota Yao. Fuyao mengatakan jika mulai sekarang dia akan bekerja sama dengannya. Sebagai tanda kerjasama mereka, Fuyao dan Sigao akan mengambil darah dari dada masing-masing. Fuyao sebagai yang pertama mengambil darahnya, namun ketika giliran Sigao, tiba-tiba Fuyao mendorong pisau tersebut yang membuat dada Sigao tertusuk, sehingga mereka pun bertarung dan Fuyao pun berhasil memenggal kepalanya. Fuyao yang sudah tergabung tiba-tiba muncul sekelompok orang berpakaian hitam. Mereka mengatakan akan membawakan Fuyao keluar dari tempat tersebut. Fuyao pun kemudian kembali ke kota Yao, namun penduduk tidak mau membukakan pintu gerbang. Saat ini Fuyao semakin terancam karena pasukan suku hitam telah datang untuk menyerangnya. Sementara penduduk kota tetap tidak membukakan pintu gerbang untuknya. Sekelompok orang berpakaian hitam yang melindunginya pun satu persatu tewas dibunuh oleh suku hitam. Sementara itu Yunbao menemukan Zhang Wuji yang sudah tidak sadarkan diri di padang pasir. Hewan mistis kuno tersebut memberikan kekuatannya untuk membantu Zhang Wuji sadar, sehingga Zhang Wuji yang telah sadar lalu meminta Yunbao kembali kepada Fuyao. Sedangkan Fuyao yang merasa jika kali ini dia tidak akan bisa bertahan kembali, dia berniat untuk bunuh diri. Namun Pangeran Zanbai telah sampai di sana dan membantunya, yang akhirnya Xiaoqi pun berhasil menemukan Zanbai dan kembali bersama bala bantuannya, sehingga mereka semua menghabisi seluruh pasukan suku hitam. Fuyao yang merasa jika sudah tidak ada lagi alasan untuk tinggal di kota Yao bersama Zanbai, dia lalu pergi meninggalkan kota tersebut. Dan singkatnya ketika Fuyao tersadar, ia pun berniat ingin mencari keberadaan Zhang Wuji yang telah mengetahui bahwa Zhang Wuji pergi ke ibu kota melalui Gurun Kea, yang mana orang yang pergi ke Gurun Kea kemungkinan besar tidak akan selamat, yang membuat Fuyao bangun dari tempat tidurnya dan ingin menyelamatkan Zhang Wuji. Namun dikarenakan kondisinya yang belum pulih, ia pun kembali tak sadarkan diri. Pangeran Zanbai yang melihat keadaan Fuyao kali ini sangatlah serius. Dia lalu menggunakan lonceng Zhengkun untuk menyelamatkannya. Namun hal itu membuat dirinya dan Fuyao menjadi terhubung. Saat itu Zanbai masuk ke dalam alam mimpinya Fuyao, yang membuat Fuyao kaget melihat ada Zanbai dalam mimpinya. Fuyao pun mengatakan kepada Zanbai jika dirinya sangatlah mengkhawatirkan Zhang Wuji. Namun Zanbai mengatakan jika kemungkinan Zhang Wuji masih ada kesempatan hidup, dikarenakan sebelumnya dia pun sendiri telah selamat dan berhasil keluar dari Gurun Kea. Yang setelah perbincangan itu, mereka berdua pun bangun dari tidurnya. Sementara itu di kerajaan 7 bintang yang beredar kabar kematian Pangeran Zhang Wuji yang meninggal di Gunung Kea dikarenakan penyakit aneh yang membuat tubuhnya membatu.
Namun jenazah tersebut tidak bisa dibawa ke kota karena dikhawatirkan penyakit itu akan menular kepada orang lain. Sehingga para penjabat pun mengusulkan agar jenazah Zhang Wuji dimakamkan di daerah selatan. Sedangkan Zanbai mengatakan kepada Fuyao jika rakyat kota Yao telah menyadari kesalahannya dan menyarankan Fuyao untuk menemui mereka. Fuyao yang awalnya tidak mau akhirnya akan ke sana setelah dibujuk oleh Zanbai untuk menemui mereka. Dan setibanya di kota Yao, Fuyao pun disambut oleh warga kota dan mereka semua meminta maaf kepada Fuyao. Namun Fuyao yang terlihat tidak mempedulikan mereka semua. Qiu Cheng yang berada di sana menyerahkan plakat kota itu kepada Fuyao. Namun Fuyao menolaknya dan memberikannya kembali kepada Qiu Cheng untuk menjaga kota tersebut. Saat ini permaisuri Yuan sangatlah sedih mendengar kabar kematian Zhang Wuji putranya, sehingga dia tidak mau menerima obat yang diberikan oleh sang raja. Namun sang raja masih meragukan kematian Zhang Wuji dan dia mengutus seorang pelayan bernama Han Lin ke selatan untuk memastikan jasad tersebut. Kabar kematian Zhang Wuji juga telah sampai kepada Zhong Yu dan kawan-kawan. Saat ini ia menerima surat rahasia yang berisi kabar tersebut yang membuat semua menjadi sedih. Lalu Xiao Qi memberikan kabar jika Fuyao tidak ada di kamarnya dan Zanbai pun lalu segera pergi menyusul Fuyao untuk menjaganya dari hal yang tidak diinginkan. Saat ini jasad diletakkan di dalam peti dan akan dibakar untuk menghindari orang-orang di sekitar tertular penyakit membatu. Pelayan Han Lin juga mengikuti proses pemakaman tersebut dan ingin memastikan siapakah orang yang ada di dalam peti mati itu. Peti mati akhirnya dibuka saat jasad akan diletakkan di dalam api untuk dibakar. Namun setelah jasad dibakar, Fuyao pun menjadi lemas dan berniat mendekati jasad tersebut. Namun Zanbai memukulnya hingga pingsan untuk menghindari kekacauan dan mereka pun pergi dari sana. Singkatnya, Fuyao yang tersadar akan mencari Zhang Sun untuk membalaskan dendam kematian Zhang Wuji. Namun mereka terjebak dan dikepung oleh para prajurit, sehingga Zanbai pun melemparkan bubuk penenang dan membawa Fuyao kabur dari tempat tersebut. Pasukan musuh terus mengejar mereka dan beruntung kemudian muncul Zhong Yu dan pasukan badai hitam membantu. Karena sulit untuk menang, Zhong Yu meminta pasukan untuk mengalihkan musuh, sementara Zanbai dan yang lainnya pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.